Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Menara Ramadan yang insyaallah dimuliakan Allah, hari ini saya diberikan tema tentang bagaimana sih menjadi Islam yang kafah. Tentu ini berat, tidak ringan, banyak sekali yang harus dipersiapkan. Bahkan bisa jadi saya bukan termasuk orang yang cukup berhasil dalam menjalankan Islam secara kafah. Tapi prinsipnya kita belajar bareng-bareng, semoga Islam kafah itu benar-benar bersemayam dalam diri kita. Dalam Al-Quran ada satu kata yang menyebutkan dengan kata-kata begini. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam secara totalitas. Artinya perintah untuk masuk ke dalam Islam itu tidak parsial. Dia adalah holistik, komprehensif. Tidak hanya setengah-setengah, tidak hanya separuh-separuh saja menjalankan Islam itu, tapi dia benar-benar melaksanakan seluruh sendi dari ajaran Islam itu sendiri. Kan kita mengenal ajaran Islam itu ada 4 dimensi ya. Yang pertama itu akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga itu akhlak, dan yang keempat adalah muamalah. Keempat-empatnya ini punya karakteristik masing-masing. Satu, misalnya di dalam perkara akidah, Masya Allah, ini karena perkara yang sangat fundamental, dia sangat mendasar, maka perlu sangat hati-hati menjaga kemurnian akidah kita. Maka kita sering mengenal bahwa di dalam konteks ini hanya dalil-dalil yang mutawatirlah yang dipakai. Artinya kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh asal-asalan memahami akidah, apalagi kemudian mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Inti dari akidah itu kan tauhid, mengesahkan Allah. Dalam wilayah ini, kreativitas akal tidak diizinkan. Tugas kita hanyalah sami'na wa ata'na. Lalu yang kedua, dalam perkara ibadah, agak mirip dengan masalah akidah. Artinya apa? Kreativitas akal itu tidak difungsikan. Dalam tanda kutip, tidak boleh kita melakukan inovasi, kreasi baru dalam perkara ibadah. Makanya para ulama itu punya kaidah yang sangat bagus banget itu. Misalnya al-aslu fil ibadati tahrim. Asal muasal ibadah itu haram. Hatta yadulu dalilun alal amar. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Berarti pengertiannya, sahabat Menara Ramadan, kalau tidak ada dalil yang memerintahkan, ingat ya, dalil ini adalah maksudnya Al-Quran maupun hadis. Kalau tidak ada perintah yang berasal dari 2 sumber pokok hukum Islam itu, yang dia menyangkut perkara ibadah, maka sungguhnya ibadah itu tidak boleh dijalankan. Maka kita tidak boleh berinovasi tadi, tidak boleh berkreativitas dalam perkara ibadah. Tugas kita hanyalah sami'na wa ta'na. Dalam semua sendi ibadah, khususnya ibadah-ibadah yang khusus atau ibadah mahdhah. Lalu bagaimana yang ketiga? Yang ketiga adalah tentang akhlak. Prinsip-prinsip pokok dalam ajaran Islam itu diajarkan mengenai bagaimana konsep akhlak di dalam Islam itu sendiri. Makanya ketika Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sungguhnya tidaklah aku diutus ke dunia ini kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Berarti perkara akhlak itu sesuatu yang amat sangat penting. Apalagi dalam riwayat lain misalnya kita bisa menjumpai Nabi pernah mengatakan puncak dari ilmu itu adalah akhlak. Dalam beberapa hadis misalnya kita juga jumpai ternyata Rasulullah Muhammad SAW ini mengukur standar keimanan seseorang itu ya dilihat bagaimana akhlaknya. Misalnya Nabi pernah bilang gini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Beriman enggak tuh orang sama Allah dan hari akhir? Tolak ukurnya adalah apakah dia memuliakan tamu atau tidak. Di sisi lain Nabi juga mengatakan falyukrim jaro, apakah dia memuliakan tetangganya atau tidak. Bahkan Nabi juga bilang falyakul khairan aw liyasmut. Kalau Anda bisa berkata baik maka diam. Semuanya itu akhlak yang
diawali dengan standar apakah orang itu iman kepada Allah dan hari akhir atau tidak. Ternyata Nabi sendiri mengukur tolak ukur derajat ketebalan keimanan seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Maka prinsip-prinsip pokoknya diajarkan dalam Islam. Tentu di sana ada akulturasi dengan budaya lokal yang dalam hal ini maksudnya adalah moralitas, unggah-ungguh, sobosito, sopan santun. Semua itu selama dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka dia bisa menjadi bagian dari akhlak itu sendiri. Lalu yang keempat adalah muamalah. Muamalah duniawiyah. Ini perkara di mana kreativitas itu seluas-luasnya dibuka oleh agama. Akal kita difungsikan semaksimal mungkin untuk bermuamalah. Karena dalam perkara muamalah ini adalah rumusnya kan begini. Al-aslu fil muamalati al-ibaha. Asal muasal muamalah itu boleh. Sendi muamalah ini jauh lebih besar, jauh lebih luas yang mencakup banyak aspek dari kehidupan kita. Satu contoh misalnya, membangun sekolah, kita berdakwah lewat teknologi, berdagang, berinteraksi dengan orang, bersosialisasi, kita berorganisasi, masuk ke dalam partai politik, dan seterusnya. Semua itu sesungguhnya adalah bagian dari muamalah. Maka keywordnya sebenarnya sederhana. Ya selama muamalah itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka kita diizinkan seluas-luasnya untuk berkreativitas. Misalnya berdagang nih. Allah kan bilang, wa akhalallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli it's okay, tapi kalau riba jangan. Berarti kan ada batasan tuh riba. Yang kedua, jangan jual beli dalam perkara yang haram. Misalnya daging babi, khamar, itu perkara yang diharamkan dalam agama. Maka sebaiknya kita juga tidak berjual beli dalam urusan itu. Tapi sesuatu yang tidak diharamkan Allah, silakan. Apapun bentuk jual belinya, selama sesuatu yang tidak diharamkan, tidak mengandung unsur riba dan seterusnya, boleh. Karena dia adalah bagian dari muamalah. Bagaimana kalau kita berbisnis dengan orang non-muslim? Silakan. Tidak ada soal. Kita berjual beli dengan orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, Zoroaster, dan seterusnya. Karena dia dalam kerangka muamalah. It's okay, tidak ada masalah. Bagaimana kalau kita berteman dengan orang yang beda keyakinan dengan kita? It's okay. Itu juga bagus. Karena prinsipnya, kalau kita baca surat Al-Hujurat misalnya, ayat yang ke-13 itu, Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi memang kita diciptakan oleh Allah itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Beda-beda nih, different. Memang nggak mungkin sama nih kita. Tapi justru perbedaan dan ketidaksamaan itu mestinya bisa menjalin kreativitas, menjalin silaturahim, menjalin relasi, berinteraksi sehingga menciptakan sebuah perdamaian di dunia maupun menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Masya Allah, subhanallah, jamaah rahimakumullah, sahabat mimbar, sahabat Menara Ramadan. Seandainya kita bisa menjalankan 4 sendi dari ajaran Islam itu, maka sempurnalah cara kita berislam. Maka utuhlah cara kita berislam. Sehingga ketika Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam kondisi Islam. Maka dengan menjalankan 4 aspek tadi, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, insyaallah kita akan termasuk menjadi orang-orang yang selamat. Bagaimana seandainya belum bisa? Usaha, belajar, dan terus untuk berikhtiar, itu bagian dari cara kita menyempurnakan keberislaman kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.